Ajar kami mengasihi Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Haleluya, oh haleluya. Syukur bagimu ya Allahku. Kami tinggikan namamu, kami agungkan nama Yesus. Biarlah segala yang bernapas memuji menyembahmu Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah penyembahan kami kepada Tuhan. Inilah pujian hati kami kepada Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami pagi hari ini datang bersekutu beribadah untuk memuliakan Bapa. Dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di gereja ini sama seperti di surga ya Tuhan. Jadilah anugerah-Mu melimpah atas pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami dengan pengurapan yang sejati dari surga turun atas kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang hari ini lemah diberi kekuatan baru oleh darah Yesus. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sembuhkan Tuhan. Anak kami Neta Tuhan sedang panas, Engkau berkati dengan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu anak kami ini disembuhkan. Dan segala demam dalam nama Yesus Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih buat kesembuhan yang Kau beri kepada kami minggu ini. Kau boleh berlangkah ke tempat ini karena kami tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami menyembah-Mu. Inilah persembahan kami. Dan tubuh jiwa roh kami bawa kepada Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengar sabda-Mu, urapilah pendengaran kami, supaya kami dengar dengan baik ya Tuhan. Supaya sepanjang minggu ke depan kami dapat melakukan firman-Mu, yaitu kehidupan dan kebenaran. Berkati kami semua Tuhan. Kalau kuasa kegelapan, roh-roh pengeluh darah hari ini kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu kehidupan kami. Kami berhak mendapat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, kudus dan sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Sampai di penghujung November, saya dan Bapak Ibu masih diberi kesempatan, masih diberi nafas, masih diberi kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Mari buka Bapak Ibu kitab Nahum. Saudara sudah dapat nanti Yunus, baru Mika, baru Nahum. Itu adalah kitab-kitab kecil yang dituliskan kepada saudara, di mana Bapak Ibu ya pada saat itu Nahum melihat ya orang-orang Elkos atau orang-orang Niniwe jatuh ke dalam dosa dan kehidupan dunia semakin gelap yang terjadi pada saat itu. Tapi Tuhan itu akan memberikan satu pelajaran kepada umatnya saudara.
Umat yang dikasihi akan dihajar, ya, akan dididik, akan diuji menjadi umat yang layak dan setia kepada Tuhan. Telah melihat kebaikan Tuhan. Itulah tandanya saudara, kalau Tuhan datang kepada saudara itu menyelidiki hati kita. Nahum 1 Bapak Ibu, Nahum 1. Nanti sebelum Nahum itu Mika, sebelum Mika itu Yunus, supaya tidak susah membukanya di dalam Alkitab saudara. Alkitab saya seperti ini, halaman 1293, karena jarang sekali dikhotbahkan tentang kitab-kitab kecil ini, Perjanjian Lama. Sudah dapat Bapak Ibu? Dapat? Oke, kalau belum dapat saya bacakan kepada kita. Saya memaklumi saudara karena agak susah membukanya saudara, tapi nanti baca di rumah. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab Penglihatan Nahum orang Elos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi beranak, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadap geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya dalam kegelapan. Yang sudah diberkati katakan amin. Sudah dikasihi Tuhan, menurut pandangan Bapak Ibu, siapakah yang disebut lawan atau musuh Tuhan? Halo? Di dalam pikiran saya dan saudara, siapakah yang dimaksud dengan musuh dan lawan Tuhan? Yang pertama siapa? Iblis. Kenapa iblis? Karena iblis dulunya adalah malaikat surgawi. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Yang menurut pandangan kita, siapakah musuh kita? Musuh kita sebenarnya adalah orang yang pernah kita cintai. Setuju? Halo? Orang pernah kita sahabati, kenali, temani. Itu salah satu menjadi musuh kita ketika sudah berpisah. Coba yang jatuh cinta, yang pacaran, gak usah jauh-jauh deh. Kalau kita pernah mencintai seorang wanita atau seorang laki-laki dan kita putus, apalagi tidak ada alasan, maka di sana timbul disebut dengan sakit, timbul dengan kebet. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau Anda di gereja ini sudah beribadah 1-2 tahun, tiba-tiba pindah di hati saudara. Halo? Halo? Gak usah dulu benci ya. Tapi ada sesuatu pertanyaan di hati kita yang namanya kenapa? Kenapa dia keluar? Saudara, dimaksud oleh Tuhan hari ini saudara, Dia adalah pembalas. Kata pembalas di situ saudara, Dia tidak suka melihat yang dicintai itu tidak beribadah kepada Tuhan. Halo? Niniwe itu adalah sebuah kota, saudara, Irak. Disitulah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Disitulah Taman Eden. Di sanalah yang namanya Sungai Tigris yang mengalir ya di Taman Eden itu. Disitulah Adam dan Hawa
manusia diciptakan. Disitulah mereka hidup, saudara. Dan sekarang disebut itu adalah Irak atau Niniwe. Berarti Bapak Ibu, ya, orang-orang di sana adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara, nanti kalau membaca Alkitab dari keturunan Adam sampai dengan Tuhan Yesus, maka saudara, Tuhan Yesus itu adalah nabi di dalam Alkitab yang terakhir. Tapi dalam kitab lain ada lagi satu nabi yang tidak harus namanya di tempat ini, saudara. Saudara, nabi berasal dari keturunan Abraham. Abraham belum disebut nabi, saudara. Sehingga Israel dibuat Tuhan itu dari keturunan Yakub. Maka di sana muncul mulai nabi, saudara. Nabi itu artinya penyambung lidah, menyampaikan pesan Tuhan seperti Musa. Dan mulai dari sana mulai keluar kita peraturan hukum kepada manusia, karena manusia sudah semakin jahat. Sebelum saudara Abraham, kita tahu saudara ada Nuh. Nuh itu disitulah manusia yang dihukum begitu banyak, saudara. Seluruh penduduk bumi selain 8 orang dibinasakan. Bayangkan kalau itu terjadi pada saat Covid, hanya tinggal 8 orang dari 7 miliar, akan terjadi. Dikatakan bahwa bumi sepi. Tapi Tuhan itu dikatakan maha kasih, saudara. Maka Nahum ini menyampaikan kepada umat yang ada di Niniwe, hai kalian orang-orang yang dikasihi Tuhan, sudah di manakah keberadaannya? Saudara, gereja adalah ciri-ciri umat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau masih melangkah Bapak Ibu ke gereja, walaupun mungkin engkau membawa masalah besar, walaupun masih ada dosa, tapi hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Mungkin saya melihat Bapak Ibu ada beribadah, ya, sekali sebulan. Saya tahu Bapak Ibu 3 minggu kemudian, 3 minggu yang lain kemana? Saya sampai kembali di tempat ini menyampaikan kitab Nahum. Kemanakah kita, saudara? Minggu pertama kita beribadah, minggu kedua, ketiga sampai langsung ke 4 tidak muncul kita. Saya nggak tahu, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan kepada saudara, Tuhan itu cemburu. Halo. Saya dengan anak-anak sering kami, saudara, lebih banyak kami bertiga karena Ibu Gembala dia guru di kantor, saudara. Saya kemarin dengar ya bapak-bapak ketika dia kerja dari jam 8 sampai jam 6, dia cepat sekali pulang ke rumah karena rindu dengan anak istri. Saudara, bagaimana kalau kita, saudara, ya, saudara mungkin kena di firman Tuhan ini, mari saudara berbeda, karena Tuhan itu bercemburu. Belum sampai kepada pembalas atau pemarah, saudara. Dikatakan kehangatan amarah, bukan pemarah, saudara. Saudara kasih Tuhan. Kenapa Tuhan cemburu? Karena Tuhan itu, saudara, duluan datang mengasihi dan memilih kita. Katakan amin. Ya, saudara milik Tuhan, enggak. Ketika saudara sakit, saudara berdoa, saudara panggil nama Tuhan, maaf saudara, saudara tidak punya kekuatan menyampaikan apapun ucapan syukur kepada Tuhan kalau tidak Roh Kudus ada di hatimu. Haleluya. Tidak sanggup Bapak Ibu datang beribadah di gereja ini hari ini kalau tidak Roh Kudus menggerakkan hatimu. Jadi saudara milik atau tubuh dan hidup itu bukan lagi milik saudara, tapi milik Tuhan. Kalau kita sudah milik daripada Tuhan dan kita lari daripada Tuhan, disitulah timbul yang disebut dengan sembuh. Halo, cemburu. Arti kata cemburu ini, saudara, ya, timbul di dalam hati kita sesuatu pikiran-pikiran yang lain. Contoh. Ada seorang Bapak Ibu,
seorang istri yang baru masuk kota, saudara. Jadi suaminya pergi ke kantor, lalu bapak ibu suaminya itu sibuk di kantor melakukan pekerjaannya. Istrinya ini rindu sama suaminya, rindu. Ini catat, rindu. Baru setengah hari rindu. Habis itu saudara, karena istrinya rindu, dia nelpon. Ini karena baru pegang handphone, dia nelpon kepada suaminya. Saudara, mungkin saya nggak tahu apa isinya. Siapa kerja di sini di telepon atau kerja di apa? Mungkin kalau kita telepon itu handphone tidak diangkat, yang jawab siapa? Laki-laki atau perempuan? Halo? Untuk sampai hari ini perempuan. Maka sang istri ini ketika menelpon suaminya dan tidak diangkat, tiba-tiba muncul jawaban dari seorang wanita. Tak apa isinya saya lupa, saudara. Saudara pernah kerja di Telkom Indo, saudara tahu itu. Dan ketika kita nelpon, ya, pasti yang angkat perempuan. Maka si perempuan itu mulai berpikir negatif. Itu disebut dengan cemburu. Mulai berpikir negatif terhadap kenapa ketika saya telepon suami saya yang angkat posesif. Dan kalau ada saudara, laki-laki atau perempuan suka cemburu, memikirkan negatif, itu karena ada rasa cinta sebelumnya. Katakan amin. Katakan amin. Ya, itu sehat. Iya, itu adalah organ tubuh yang sehat. Maka diciptakan panca indera. Apa itu panca indera? Mata untuk melihat, telinga untuk, hidung untuk, apa lagi? Lidah atau mulut untuk mengecap. Satu lagi, kulit untuk merasa. Saudara kasih Tuhan, diperlengkapi Tuhan kepada kita itu supaya kita adalah manusia sempurna. Ya, saya dulu, istri saya aktif gembala. Selama kali pacaran nggak pernah dicemburu. Yang cemburu saya. Saya belajar, saudara, apa itu cemburu dan kapan dia muncul. Kalau nambur juga, kalau berjalan sama guru sama cewek, cemburu. Sama guru, kebetulan sama guru di mall. Sama guru sama Pak Hokku yang besar dia kelas 1 saya kerja. Pikiran negatif muncul sama orang. Tapi kalau itu seumur saudara, semalam ada berita, saudara, di San Plaza, seorang gadis SMA ditangkap polisi karena masih jam belajar, saudara. Haleluya. Masih jam belajar, dia pakai baju SMA dan dia makan di restoran. Maka polisi menangkap. Setelah diselidiki, siswa ini, saudara, memiliki uang ber-5 juta. Bisa tampilkan? Ada itu di handphone saudara, di WhatsApp. Diselidiki lagi, ada kartu kredit. Banyak kali, saudara, kartu kredit. Orang yang membaca, saudara, berpikir apa, saudara? Halo? Ini di WhatsApp, nanti saya sebarkan, saudara. Saya khotbahkan dulu hari ini. Ketika dia muncul, saudara, ketika dia disergap, ketika ditanyai, semua kita membaca sangat terharu atau sangat apa? Waduh, kurang ajar, itu masih SMA sudah begini, kartu kreditnya. Maka ditambahin lagi di bawah, anak itu simpanan beda. Terakhir dimunculkan fotonya di depan, di bawah. Fotonya siapa, saudara? Siapa pelawak itu yang lucu kali kayak bencong itu? Tapi dia pakai baju atau mungkin, maaf, contohnya Pak Silaban dipakai baju kira-kira seperti itu. Atau saya. Kita melihatnya, membaca berita yang di atas dengan membedakan foto yang di bawah, apa yang terjadi?
Pertama kita sudah curiga, saudara. Yang kedua baru kita tahu apa jawaban. Bukankah itu sering terjadi di dalam hubungan suami istri? Makanya Bapak Ibu, kami pengerja khususnya sudah sulit membonceng jemaat. Maaf ya kalau nanti pas nunggu mobil ibu-ibu di jalan tiba-tiba datang Pak Gebi. Ya karena Pak Gebi udah wakil kembali. Nanti pas subalan Bapak. Sekarang mungkin sedikit. Tapi kurasa kalau yang naik itu Pak agak seksi, Bapak naik. Sorry, ini ceritanya tentang kecemburuan. Kalau masih nekat gimana? Tiba-tiba ada jemaat kita yang seksi kebetulan ya kurang bahan pakaiannya. Dia nunggu angkot di Mercy. Bapak lewat, Bapak, ayo nak, jangan antar ke rumah itu. Mungkin di angkot atau di kereta belum apa-apa, tapi ketika sampai gang rumah, datang punya Bapak. Kenapa Pak Siregar yang bonceng? Ada apa? Saudara, pikiran negatif itulah cemburu. Memang Tuhan Maha tahu saudara, Dia tahu apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak tahu apa yang dilakukan suami istri kita di luar? Haleluya. Amin. Itu nyata. Tadi nggak datang Bapak Gilbert dan musik karena anaknya tumbuh gigi. Langsung dua katanya yang ini gigi taringnya. Kalau gigi taring memang ampunlah anak-anak ya. Kita semua sudah punya anak, namanya penyakit anak balita. Balita artinya bayi 5 tahun. Sebelum dia lewat 5 tahun, semua otak kita sebagai bapak ibu itu stres karena dokter menyarankan apa? Di sana terjadi namanya step. Ya kalau udah lewat 5 tahun, mungkin stepnya sudah berbeda. Ya kalau step memang anak-anak saudara itu bisa jadi terlambat berpikir saudara. Nah, kita berdoa saudara, semua anak-anak Tuhan diberkati. Katakan amin. Memang ujian itu saudara harus kita lihat. Ujian itu harus kita lewati saudara. Masing-masing berbeda. Yang bawa sidang berbeda, ya, PGRI berbeda, jemaat berbeda. Semua saudara harus kita lewati. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu Maha Kaya. Ini Natal sudah di depan pintu. Besok sudah tanggal berapa? 29. Saudara, ada nggak bedanya Natal dengan tidak Natal di hati saudara? Halo? Sekarang mungkin sudah mulai kita pasang lagu-lagu Natal. Kenapa? Kita ingat akan cinta Tuhan lahir di Bethlehem. Saudara, ketika lagu itu dikumandangkan, memori saudara beda enggak? Halo? Saya saudara, kalau saya tidak punya uang, saya sering pasang lagu-lagu Natal. Mau ikuti saya? Halo? Kenapa? Ketika lagu Natal dikumandangkan, saya teringat dengan masa kecil saya. We wish you a Merry Christmas. Saudara, ketika saya masih SD, ini sudah dinyanyikan, SMP sudah dinyanyikan, SMA diputar lagi, kuliah diputar lagi, menikah diputar lagi, sampai saya umur 46 tahun, terus diputar lagi setiap tahun. Itu sebut memori kita sudah terpasang lagu-lagu apa? Kenapa? Kau tahu lagu-lagu kenangannya? Lagu-lagu Dekarsis. Kenapa nama saya Dekarsis? Karena bapak saya suka lagu-lagu dia. Kalau Pak Olive, kenapa gak bikin namanya Knife? Itu si Olive, siapa si Tiagap? Kenapa gak lagu Knife? Atau si Ariel Noah? Saya sekarang melihat nama-nama di keluarga tidak peduli lagi sudah. Di keluarga kami namanya si Rahel sudah banyak. Iya. Jadi kemarin saudara saya panggil si Rahel, yang muncul 3 saudara. Rahel langsung hadir 3 orang saudara. Karena tidak peduli lagi sekarang bikin nama.
Ambil aja di Alkitab. Di tempat les istirahat ada namanya si Gebi 3 atau 2? Aduh. Disambung lagi namanya Gebi Christian. Nama Kristen ada lagi. Yang paling susah nama Reklina. Karena itu diciptakan sini kan. Apalagi Bapak J. Itu diciptakan di Yerusalem. Kalau Rinto udah pas. Rinto itu ya cocok dengan Demetrius. Allah dengarkan. Kalau saya suruh Bapak Udet menyanyikan, anak foto katanya. Dia hanya kena memorinya, saudara. Ketika dinyanyikan itu pada saat ini, dia akan menjadi satu bangunan yang bagus. Apapun ceritanya, saudara. Ketika Anda nyanyikan lagu putus cinta, ketika Anda putus cinta, maka air matamu apalagi yang kau suka pada jangan nyanyikan sama aku lagu. Satu kali kau sakit hati ini masih ku maafkan. Yang kedua apa sih yang bu Katrina? Kalau foto lagu dulu asal pesta orang itu. Namun yang ketiga kali tidak ada muncul Yunisa. Tiada maaf. Apakah di gereja ini seperti itu? Maka saudara suami istri belajar. Saya sudah pengalaman saudara. Umur saya perkawinan dengan ibu gembala itu 10 tahun. Gak usah saudara munafik. Di situ muncul namanya 1 sampai 3 mungkin cinta mesra itu indah. Lahir anak pertama cinta terbagi 2. Anak kedua cinta terbagi. Anak ke-10 cinta hidup. Iya kan saudara waktu dikira masih bilang saya sayang sama anak ini. Saudara kasihin Tuhan. Di situlah timbul namanya cemburu. Karena disakiti rasa sayang itu timbul namanya cemburu. Itu yang dialami Tuhan kepada umat. Jadi saudara, Tuhan tidak cemburu kalau dia tidak dikenal kepada umatnya. Katakan amin. Haleluya. Iya, saya sudah gembala sidang saudara. Kami semalam menempati rumah Pak Firly, ya, udah pindah beliau di sana. Ada bosnya berkata, enak, di mana rumah kontrakanmu? Ini cerita saudara kesaksian. Di mana rumah kontrakanmu Pak Firly? Di perumahan atau di jalan besar? Karena timbul curi. Anak bapak ini mau buka bengkel mungkin saudara. Sama seperti gereja saudara. Gereja juga saudara, semakin banyak gereja atau jemaat, kalau tuh orang tanya, wah banyak kali jemaat sultan itu, banyak kali gereja itu, banyak kali. Tiba-tiba saudara, muncul perpecahan, muncul itu kesunyian, maka orang berkata, ibadah, itulah. Karena dulu begini, saudara kasih Tuhan, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Kenapa Tuhan Yesus sangat marah kepada bangsa Israel? Karena Tuhan sudah sempat memilih menjadi umat pilih. Angkat tangan kanan, saudara. Angkat tangan kanan. Saya umat pilih. Amin. Jadi kalau Tuhan marah kepadamu karena cemburu saudara, itu saudara membuat saudara harus mengenal Tuhan lebih dalam. Jelas saudara, saya juga pendeta sering lupa Tuhan. Di mananya? Di kesibukan saya. Saya biasa saudara doa setiap Selasa dan Kamis di sini sama istri dan anak. Karena pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Tapi di satu minggu ini saudara, saya lebih sibuk dengan pekerjaan kami. Kebetulan datang Menteri Erick Thohir, maka ibu ini semua dipakai sampai jam 11 malam. Saya sebagai supir ibu gembala membawa ke sana kemari. Kebetulan semua banjir saudara. Pikiran ini sibuk. Karena apa? Bekerja. Tapi saudara, Tuhan memberikan
kesabaran. Tuhan itu sabar memberikan waktu kepada saudara untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kalau capek atau lelah, berdoa gimana? Yuk sama-sama kita buka diri. Kalau saya capek, saya lelah, doa gimana? Ambil selimut, ambil bantal, doa. Mulai sama Tuhan. Amin. Setuju? Apalagi Pak Silap, sejak kuliah, Bapak ini mau sarjana, habis itu mau S2, habis itu mau dokter, habis itu jangan mau jadi dokter, profesor, kan? Karena saudara kesibukan. Kalau saya telepon semalam pagi, salam Pak, kita makan Pak. Makan apapun nggak perlu sama aku Pak. Kenapa? Saya sibuk mengerjakan itu. Tapi ketika saya foto makanannya, datang juga. Saya lihat muncul Bapak ini lah, udah hentok bersama-sama. Lalu baru hamil makan. Saudara kasih Tuhan. Itulah cinta, itulah kasih sayang. Makanya saudara kasih Tuhan. Saya sebagai gembala sidang, saya paling banyak berdoa untuk pribadi saudara. Kalau saya menunjuki saudara semakin banyak, itu tidak bagus dan tidak sanggup. Tapi saya berdoa, saya bilang namanya, karena kalau saya berdoa, sering saudara lucu. Tuhan berkati Bapak Gini. Ketika saya ingat dia berkhotbah, berkati pendeta muda Rinto Maru. Makanya saudara, ya. Kalau orang Jawa itu berdoa dibilang namanya baru senang. Kalau orang Batak senang. Halo? Halo? Memang saudara kemarin dari bilang kalau mendoakan gembala, gak usah bilang Genesis si hotak. Tapi kalau udah terbiasa saudara, ya itulah aslinya. Di gereja juga saudara, sudah terbiasa saya dan saudara menjadi jemaat dan gembala dekat. Saudara, disitulah timbul yang namanya ketika kasih itu mereka 2 hari atau 2 minggu saudara tidak datang beribadah, muncul namanya rindu atau benci? Benar. Memang rindu, tapi ketilang itu saudara. Rindu. Di tangan kanan racun, di tangan kiri maaf. Ada namanya di sini yang namanya cemburu, ada di sini kasih sayang. Aku suka lagi sama PDP itu. Ada melapor sama Pak Gibi saudara. Karena Pak Gibi rumahnya di jalan strategis dan gampang dicari. Oh, Pak Gibi kan pulang jam 5 saudara. Sana aja kita melapor. Melapor macam-macam kepada Pak Gibi. Pak Gibi, apa? Saya nggak senang lagi sama pendeta. Ke rumah Pak Gibi tiap hari dia. Tapi ke rumah kami nggak pernah pendeta itu. Sebenarnya ketika itu muncul, saudara tahu, sebenarnya itulah disebut cinta. Katakan. Tapi karena mungkin pendetanya tidak datang ke rumahnya, lebih banyak kepada pengerja atau ke jemaat lain, timbullah namanya cemburu. Itulah yang dialami oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dia cemburu dia mulai cemburu. Cemburu itu belum marah saudara. Dia mesti mereka-reka. Dia sudah memikirkan gimana, apakah dia sudah putus cinta dengan saya, sudah benci dengan saya, sudah marah dengan saya. Saudara kasih Tuhan, bangsa Israel atau umat Tuhan di gereja ini, mari mencari Tuhan dengan sukacita, katakan. Cari wajahnya dengan benar. Di mana mencari Tuhan? Salah satu adalah di gereja, yaitu persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara mungkin menjadi tangan, saya menjadi kaki, saudara yang lain menjadi bahu dan seterusnya. Itulah disebut tubuh Kristus. Kita nanti bernatal saudara, di sana muncul tubuh Kristus. Halo? Mungkin saudara zaman sekarang gak lagi bawa makanan, gak lagi bawa yang lain, tapi mungkin sudah dikumpulkan.
dari saya 100.000, dari saya 50.000. Tapi kalau dia beli, dia nggak kasih saudara selain harga nasi satu kotak. Kan gitu kan? Kalau ada pesta, kemarin pesta kami di Cambridge Hotel, nasi kotak Cambridge itu 200.000. Nasi kotak isinya ayam goreng dan baru nasi, baru sayur. Karena tukang pesta ini, yang berpesta ini saudara agak takut nasinya kurang, dibawa dari luar nasi kotak Garuda. Saudara tuh waktu pembagian mata melihat dengan jelas. Di sebelah sini nasi kotak dari hotel, di sebelah sini nasi kotak Garuda. Kebetulan saya ngawasi saudara, maka saya lihat duluan habis nasi kotak daripada nasi kotak. Pernah Natal saudara di di Simalingkar ada Wisma Tosi Sinaga. Memang kita sudah hikmat saudara, kalau karena kurang oke lah. Tapi di Natal ini panitia menyiapkan satu nasi kotak, maaf bukan iklan, namanya Ibu Sri, satu nasi kotak yang lain. Ketika dibagi saudara, nasi kotak yang lain tidak laku. Nasi kotak Ibu Sri dikejar. Timbul di sana, ya kalau nasi kotak Sri kan harganya 30.000, yang lain kan 20.000. Kemungkinan, ini saya serupakan dengan penilaian Tuhan kepada jemaat. Kemungkinan seperti itulah cara Tuhan memandang yang dikasihi dengan yang tidak dikasihi. Cara memberkati saudara dan saya, Tuhan itu punya hati. Banyak jemaat berdoa begitu, Tuhan, saya sudah gereja, saya sudah beribadah setia, saya sudah FA, semua kegiatan gereja saya ikuti. Tapi kenapa Tuhan, anak saya sudah berumur kepala 4, belum menikah nih? Ada anak saudara, saya sudah beribadah, sudah memberi kepada Tuhan, tapi kenapa saya belum diberkati? Saudara kasih Tuhan. Tuhan melakukan semua rencananya ini indah pada rancanganku bukan rancanganmu. Saudara kasih Tuhan, muncullah lagu selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Halo, apa beda Maria dan Marta mengasihi Tuhan? Maria mendengar Tuhan bicara, Marta, kerajaan surga itu nanti begini dan begini. Tapi Maria atau selesai Marta itu, Maria mendengar suara Tuhan dekat, Marta itu sibuk memasak di dapur. Sama-sama mengasihi Tuhan, tapi esensi aplikasinya berbeda. Halo, saudara juga memberi kepada Tuhan. Itu bukan diukur dari uang besar, tapi diukur dari hak. Coba nyanyikan dulu lagu ini saudara. Apa yang timbul di hati? Betapa hatiku, nyanyikan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan. Saudara nanti ketika membawa persembahan kepada Tuhan, Anda nyanyikan pujian itu, Anda bawa 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Saudara, di situ terdapat timbangan di dalam hati saudara. Katakan amin. Katakan amin. Contoh, ini contoh. Saya nanti akan datang mendoakan Bapak Ibu. Ya, saya mendoakan nanti contohnya keluarga Ibu Mika. Ibu Mika ini kebetulan
yang tidak tahu kedatangan saya dan Ibu Gembala. Kami berdoa, rupanya ibu ini benar-benar apes dan tidak memiliki apa-apa. Dan ketika kami datang, ibu ini sebenarnya butuh uang, butuh biaya, tapi dia timbul hatinya untuk memberi sama pendeta yang mendoakannya. Itulah disebut dengan hanya ini Tuhan. Nah, maksud saya, ketika ibu ini sebenarnya butuh uang untuk bayar sekolah, butuh uang untuk makan, butuh semua, tapi tinggal 20.000 uangnya saudara. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan ketika didoakan hamba Tuhan, dia mulai memberi yang 20.000 itu. Gimana? Susah atau gampang? Halo? Ayo amani nanti saudara. Ketika saudara mungkin, ya, saya pernah kempes ban saya. Wah, bannya itu waktu saya buka itu bannya tidak bisa saya buka. Saya ambil semua, saya panggil itu bengkel, semua tidak angkat telepon. Saudara, ada seorang situ ngangkat ikan. Saya tahu dia orang Karo, rupanya orang Batak dan dari Bagus. Saya bilang, Mas, Bang, bisa enggak membongkar ban mobil saya? Kita coba Bang. Waktu dibongkar, rupanya dia pulang dari Jakarta. Karena banyak PHK saudara, dia pernah kerja di bengkel ban. Terus waktu dibongkar saya lihat begitu mantap. Dan begitu dibongkar saudara, diganti dengan ban serep yang ada dan selesai. Hati saya penuh dengan ucapan syukur. Saya rasakan begini saudara, kalau saya telepon Grab, saya antar Ibu Gembala ke Kim, itu berangkat sekali 100.000 saudara. 2 kali berapa? Kalau saya kasih kepada beliau 100.000, rugi nggak saudara? Halo? Saya mengucap syukur walaupun mungkin 20 aja dikasih dia sudah sangat bersyukur. Tapi langsung saya salam dia. Waktu saya salam, saya lirik dari kaca spion saudara. Ada temannya satu orang malas, saya lihat itu, dia malas-malas gak lihat dari balik itu. Waktu dibuka, mungkin bagi ya pekerja dilihatnya mungkin uang 100.000. Ini dikasih layak. Ini gambaran daripada kita mengasihi saudara. Waktu diperlihatkan kepada kawannya, besar kali dikasih. Bukankah hanya kami ganti ban itu 5 menit? Dan sudah dikasihi Tuhan. Begitulah cara kita mempersembahkan yang kurang dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan itu sangat disukakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nanti Bu Silalahi, ya kan? Ibu Silalahi sudah didoakan kemarin di depan. Ya, Ibu 64 tahun umur sekarang. Amin. Tinggal 6 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Ya bukan meninggal maksud saya, semakin diberkati. Jangan takut dulu, amin. Itulah teman zaman dulu ini enak. Saudara, ketika kita naik kereta saudara, pas mulai bensin habis, apa kita lakukan? Halo, halo, Pak, Mami, di mana ada bensin, di mana ini dan di mana ini kita lakukan cari semua saudara. Adakah kita berdua? Ketika kita sudah capek ngos-ngosan, baru kita sedikit duduk, baru berkata, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Itulah suara kita. Disitulah ada Roh Kudus dalam hidup. Dan ini saya ceritakan ini semua pernah saya alami. Ya Pak Nisa sama saya cerita, setiap jam 3 sudah lewat dia kebun binatang. Di hati saya begini saudara, sebagai seorang gembala dan manusia, berani kali Bapak setiap jam 4 jam 3 lewat dari sana. Bukankah banyak di sana? Tapi Pak Nisa bilang, karena di hatinya berkobar-kobar, ada Tuhan menolong dia. Maka semua katup-katup mulut-mulut daripada singa yang mencelakai beliau itu sudah ditutup oleh darah Yesus. Karena itu yang dialami Daniel saudara. Yang saudara pikir itu nggak bodoh itu nak Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Daniel diperhadapkan dengan singa itu sudah singa lapar saudara. Tapi karena Daniel berdoa 3 kali 1 hari, makanya saudara orang seberang kita, kalau dia sholat, kalau kita di hotel ada itu tanda panah, itu menandakan ke Mekah. Kalau Daniel itu jejeruk, makanya ketika kita berdoa, apa ya arti lagu? Doa buat damai
di Yerusalem. Karena Yerusalem baru, disitulah nanti orang-orang kudusnya tuh. Amin. Maka kiblat kita ke Yerusalem, dan dia kiblatnya ke surga. Dia mengambil nama Tuhan Allah dengan segenap hati. Maka singa-singa itu semua kenyang atau ketiduran. Kalau bahasa sekarang, mabuk. Mungkin sudah ada orang berencana ingin merampok. Kakak kami saudara di Pekanbaru, dia belanja pakai sepeda motor, tapi dia pakai kalung emas dan 10. Mungkin di hatinya, wah, pakai emas nggak apa-apa. Oh, tiba-tiba saudara ditarik pencopet itu emasnya, ditendang keretanya, dia tercampak, dia hilang emas dan jatuh. Sakitnya berapa kali? Waktu masuk ke Facebook kami, Pak, web group kami, hubungnya gitu, langsung semua memang ada. Isinya saudara tahu, laptop, mental hiap kok, tak asal pakai emas, itu bilang. Saudara, kalau nggak ke pesta atau kemana saudara, ya di jalan sana lah, katakan amin. Walaupun emas palsu jangan pakai, katakan amin. Halo. Saya bilang sama ibu gembala, jangan pakai emas palsu mama. Ya bukan masalah tahu orang dia palsu atau asli. Ya kalau kita saudara turun dari mobil atau dari kereta atau sedang jalan, itu pakai tas juga saudara, hati-hati. Karena iblis terus mengejar saudara. Memang saudara berdoa. Di situ masalah bekerja. Sekali, 2 kali Anda lalai, Anda diterkam. Mungkin tidak celaka, tapi terkejut, saudara. Masih ingat Tuhan dalam mulut. Kenapa? Memuji Tuhan pada hari Minggu lalu. Saudara kasihi Tuhan. Tuhan masih panjang sabar. Angkat tangan kanan. Mau lihat tema Tuhan. Sampai hari ini saya pernah. Adalah ketika kami doakan wahyu, ini di hati saya, di pikiran saya, Tuhan, apa sih sakit si wahyu ini? Bisa bengkak matanya, bisa perutnya bengkak, tidak bisa kencing, tidak bisa berak, saudara. Logiknya nggak? Halo? Ketika bapak ini, ibu ini membawa berobat ke sana kemari, saudara. Tapi saya sebagai gembala tidak bisa juga memaksa, saudara. Tapi saya bilang sama ibu kerja, kalau kita usir setan dari tubuhnya, karena saudara ketika ini ketika kita saudara hidup di dalam terang, maka kegelapan itu hilang. Tapi ketika kita gelap, tidak bisa yang bisa melihat kita kalau kita tinggal dalam. Makanya bekerja ketika saya berdoa di dalam hati saya, itu daging yang dimakan sudah membesar, menutup alusnya. Itu di hati saya. Saya pernah ya mendoakan orang tua saya 2 minggu tidak berak. Saya tahu bapak saya saudara seorang superpamir tua. Ada di kampung kami itu saudara, ada orang nggak suka supaya kami satu keluarga tidak diberkati. Waktu saya berdoa saudara, abang kami mau pesta, mau berangkat jam 11 malam dari sini ke Rantau Kerapat, dan itu saudara tidak berat sampai 2 minggu. Semua sudah mendoakan, saya berlutut saudara, Pak ayo berak, saya bilang tidak bisa nak. Sudah ke dokter kami, semua sudah dimasukkan apa itu ke anusnya supaya tidak bisa saudara. Tapi saya sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, walaupun bapakku ini tidak bisa berak hari ini, maka saya thanking segala kuasa yang mengikat perutnya. Kakak kami ada pendeta dari Lampung juga berdoa, Tuhan, ada apa ini Tuhan? Jangan permalukan kami Tuhan. Itu tanda kita mengasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Maaf saudara, waktu bela bapak kami ini, tidak ada umur. Sedih, wajahnya saudara sudah membatu saudara.
Bayangkan itu makan berapa minggu tidak dikeluarkan. Tapi waktu saya thanking maaf pantat, dalam Yesus. Segala tahi yang kering, yang keras, keluar dalam Yesus. Itu saya ingat saudara. Waktu saya ambil saudara itu, saya ceboki orang tua saya. Kalau pernah Bapak Ibu lihat telur-telur yang harga 1.500 atau 1.250 segitu, agak kecil sih, keluar hampir 3 kilo. Saudara kasih Tuhan, waktu kami doa itu jam 9, masih sempat Bapak ini tidur dan dia ikut ke pesta Rataprak. Bagi Tuhan tiada mus. Amin. Mampukah kita melakukan itu? Alasannya mampu. Karena Tuhan itu sangat baik. Angkat tanganmu, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya tanya Pak Sendirian, mana ibu Pak kok gereja Bapak Sendirian? Sakit. Ibu mulai sekarang thanking penyakit. Ingat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa yang ada di dalam tubuh saya, dalam Yesus sembuh. Ada kuasa yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Katakan. Ada kuasa untuk membunuh, ada kuasa untuk menyembuhkan. Pakai yang menyembuhkan untuk hidup. Katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang itu Pak Oli, bangun rumah saudara. Pakai kuasa apa Pak Oli, bangun rumah? Pakai kuasa pinjam. Tapi ada kuasa yang lebih biasa Pak. Udah bawa berapa pinjaman, hujan-hujan lagi saya. Tukangnya mengeluh. Kenapa mengeluh Pak? Iya, jam 3 sudah hujan. Sekarang dia hujan. Curah hujan sekarang hampir 80%. Setiap hari sudah. Tapi ada kuasa Pak Oli. Kuasa penyembah. Nanti waktu masangin kuasa menyembah. Jangan terus pikirannya rumah. Pasang lagu-lagu kita sih. Karena kalau saya tanya, tidak aku bukti. No bukti kau. Yang dibilang hanya memasukkan bau Bapak ini. Jadi kalian dua nanti masuk. Haleluya. Itu salah satu di hatimu apa yang dapat. Ketika Bapak memasang ini saudara, wah yang tadinya menyanyi, apalagi lagu Yesus yang minggu lalu, nggak tahu semua lagu korek. Semuanya yang saya lihat Pak Gedi dan Pak Yohan. Kenapa Pak Yohan ini? Gak ada permintaan. Kenapa? Lagunya tidak bisa dibaca. Tapi coba Pak Oli, ketika Bapak Oli nanti memasang di sini, wah yang menyanyi. Apa tadi lagunya agak-agak kecil? Memang lagu-lagu itu susah dinyanyikan. Itu Tuhan Allah. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Semua diciptakan untuk saya. Waktu membaca lagu itu susah. Coba apa lagunya itu Bu Dewi? Langit dan bumi pujilah Tuhan. Harus itu. Nyanyikan. Susah kan? Tapi ketika itu disiarkan, tidak lagi mulut Bapak Dewi dan mulut Pak Yohan. Termasuk susah. Akhirnya tadi ya anak kami waktu kolek ke saudara, saya lihat ya dia kasih kolek cepat. Ya, saya perhatikan seperti itulah Tuhan perhatikan itu. Perhatikan. Karena banyak jemaat tidak tahu lagunya, jadi dihatilah langsung diketik. Kebesaran kasih Tuhan itu akan memberkati seluruh hidup kita. Katakan. Jadi Pak Ulik, ketika berdua Bapak 1 jam untuk pembangunan rumah Tuhan, saya tahu Tuhan kurang nanti keramik semalam ya. Ibu Oli SMS saya ambil marah.
Kenapa dimarah ibu? Tidak tersambung. Ditelepon tidak tersambung. Rupanya kurang semen saudara. Yang tadinya itu harus dikerjakan oleh Pak Oli, harus dikerjakan di telepon saudara. Semua tidak ada semen. Karena seperti itulah kita lakukan. Kenapa terlambat? Karena ada rencana Tuhan di belakang itu. Katakan. Jadi kalau belum dijawab itu doa Bapak Ibu, ada waktu yang terbaik. Tapi ketika saudara nyanyikan pujian ini, pasti saudara sadar. Setiap caranya Tuhan, di kau ku perlukan. Jawabnya apa? Maka Tuhan bilang, aku juga begitu cinta padamu. Amin. Amin. Coba suami istri saudara, cintanya tidak penuh. Saya kemarin mimpi ya sama keluarga Pak Giri. Saya lihat Pak Giri sibukkan dengan itu sampai beli laptop, semua mau dulu. Ini mimpi, di sana ada itu. Mau Pak Giri pokoknya mimpi. Nyata tidak nanti ketahuan di telegram. Ibu Giri kurang kasih sayang, lebih cinta kepada mahasiswa. Itu ada atau tidak ada, nanti ketahuan. Ya, karena sama gembalanya juga sudah dibilang, banyak kan juga saya. Itu karena saya kepada Pak Giri. Begitu juga Pak Glory. Itu Glory udah bilang sama saya. Dari cinta dia sama dosennya, ada foto-foto mereka semua di sini. Karena apa saudara? Memang begitulah mahasiswa. Buatlah seperti itu dirimu di gereja, di pelayanan, dimanapun kita berada, supaya kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Katakan, mari bangkit berdiri, saya tidak panjang lagi saudara, karena saya percaya kasih Tuhan itu luar biasa. Ayat 8 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara, ketika susah, sakit, carilah Tuhan. Tuhan akan memberi perlindungan yang luar biasa. Dia akan menyeberangkan engkau banjir. Waktu banyak masalah, Tuhan akan seberangkan engkau. Tapi ingat, Dia akan menghabisi orang yang tidak disukai, musuh-musuhnya dihalaunya dan dilenyapkan. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Saudara berterima kasih sampai pagi. Boleh Bapak Ibu bernapas. Sampai saudara tiap pagi diberi berkat baru. Setiap hari ada berkat baru dalam keluargamu. Itu harus kita syukuri dengan berterima kasih kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Ingat betapa besar kasih-Nya dalam keluargamu. Sampai hari ini tidak ada dilenyapkan satupun keluargamu oleh corona. Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, sekalipun Anda mengalami sakit penyakit, tapi Tuhan menolong engkau. Bukan lebar tanganmu. Ingat istri anakmu, suamimu ini, sekalipun mereka masih tidak bisa beribadah, Anda mewakili di tempat ini supaya saudara berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah bisa mempersembahkan tubuh saya, pujian saya. Katakan kepada Tuhan, betapa hatiku, ungkapkan dengan segenap hati, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dari awal kita nyanyikan pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Katakan, aku mengasihi. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Bersembahku.
itu ku persembahkan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musiknya ini kan, saudara, janganlah kita lalai, janganlah terlalu lama kita meninggalkan Tuhan. Tuhan itu cemburu, membalas, betapa hangat amarahnya kepada lawan. Kalau saudara sudah pernah diselamatkan, sudah dipanggil, tapi saudara jauh dari Tuhan, amarahnya akan meluap. Tapi Dia Allah yang panjang sabar dan besar kuasa. Apapun yang kau harapkan, Tuhan pasti tolong. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Indah pada waktunya semua akan diberikan kepada kita. Tidak ada dipermalukan anak-anak. Ditolong dan ditolong. Itulah pekerjaan dan kebaikan Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa tutup mata. Betapa hatiku berterima kasih. Ungkapkan hatimu kepada Tuhan. Kau mengasihiku. Apakah kau mengasihi Dia segenap hati? Kau memilikiku. Angkat tangan kananmu, katakan, hanya ini Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan kepada kamu, suaramu, hartamu kepada Tuhan. Dan sampai hari ini Engkau berikan kami kesehatan. Yang berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi katakan, hanya inilah hidupku Tuhan. Segenap hidupku, jiwa ragaku, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Adakah yang sangat membutuhkan doa? Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Apapun bentuk doamu hari ini, kebutuhan, dengan engkau mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik, panjang sabar, maka Dia sanggup memberi kuasanya yang baru dalam hidup. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah jemaatmu yang sedang punya persoalan. Jawablah doa mereka. Berkatilah kebutuhan mereka, Engkau beri Tuhan. Yang berkelimpahan Engkau beri kepada mereka. Semua mereka tangan tinggi-tinggi melewati Desember ini, supaya kita diberkati Tuhan dengan kesehatan panjang umur. Semua keluarga yang berkaitan dengan Engkau hari ini diberkati Tuhan. Bapa di surga, menjalani sisa tahun ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, yang Kau beri
kedua, tangan lebar-lebar. Terimalah berkat. Berkat Natal, berkat keuangan. Terima dalam nama Yesus. Bulan depan, engkau akan diberkati dengan kecukupan yang luar biasa dari Tuhan. Katakan saya terima. Katakan saya terima Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa bagi jemaat. Pertahankanlah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Peluklah kami dengan kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya ini Tuhan. Ibu Eni, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang taburkan kepada kami seluruh jemaat-Mu. Jadilah kami menjadi jemaat yang kuat dan tangguh di hadapan Tuhan, sehingga kami tetap setia dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati terus mengelus hamba-Mu, karena Bapa pengurapan khusus terus Engkau berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Bapa tetap setia dalam menggembalakan seluruh kami jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang setia, dan menjadi jemaat yang